Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-temanku semua? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kegiatan saya diawali di sore hari ya teman-teman. Ini si adik lagi cari cacing untuk apa ya kira-kira. Nah, ini si adik lagi ngitung berapa jumlah cacing yang mau dibutuhkan. Sebenarnya ada ceritanya ya teman-teman, saya dan si adik mencari cacing ini. Saat ini kan Pak suami itu lagi sakit ya. Kalau kemarin kami kan udah berobat ke dokter. Kata dokter sih, kalau bahasa dokternya itu sakit hepatitis ya teman-teman. Jadi kalau kita orang awam itu ya hepatitis itu penyakit apa ya, sakit kuning lah gitu. Tapi kata dokter kan hepatitis itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada hepatitis A, ada hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, Pak suami ini kena hepatitis yang A. Jadi alhamdulillahnya penyakit Pak suami ini belum parah ya, karena cepat dibawa berobat. Jadi di sini tuh gini ya teman-teman. Saya nih kalau saya ataupun keluarga, salah satu anggota keluarga itu ada yang sakit, kalau seandainya ada yang mengatakan, oh ini obatnya ini gitu, saya tuh nggak harus berpikir lagi gitu ya. Nah, saya memang harus mencoba gitu, kira-kira ada nggak perubahannya ataupun kurangnya ketika minum obat ini gitu. Nah, ini ya seperti itu. Ketika Pak suami divonis kena sakit hepatitis, jadi Pak suami itu bertanya dengan temannya. Kebetulan temannya ini dulu pernah juga terkena penyakit hepatitis. Nah, temannya Pak suami ini tuh hepatitisnya kemarin udah memang lumayan parah ya teman-teman. Badannya itu udah menguning semua dan udah melemah ya. Jadi beliau katanya ya ini mengkonsumsi cacing. Cacing itu direbus, kemudian airnya diminum. Nah, itu katanya hanya 3 hari aja sih minum itu, pagi dan sore. Sekali minum itu cacingnya sebanyak 10 ekor ya. Jadi air rebusannya tuh diminum. Jadi ya karena memang untuk obat, ya udah deh apa salahnya kita coba kan gitu. Sebenarnya sih awal-awalnya saya geli ya, kok cacing diminum gitu. Tapi ya udahlah, untuk kesembuhannya Pak suami kita coba aja. Kemudian setelah 3 hari minum, memang sih ada sedikit ya perubahan. Apa ya, badan Pak suami itu udah memang udah nggak terlalu lemah ya. Tapi ya saya nggak puas juga sih. Tapi berobat ke dokter itu kami tetap ya masih tetap kontrol, 3 hari sekali kami kontrol dan sambung obat lagi. Jadi saya ingat dulu adik saya juga pernah sakit kuning, saya tapi lupa obatnya apa. Lalu saya tanya kemarin, adik saya tuh obatnya apa waktu sakit kuning. Lalu dibilang sama adik saya tuh itu minum aja temulawak, kata adik saya gitu. Oh iya, saya baru ingat, ternyata temulawak. Jadi kata adik saya tuh di rumahnya banyak. Dia nanam ketika apa ya, waktu orang tua saya sakit dulu kan ada bibitnya, jadi ditanam di depan rumahnya dan ternyata banyak dia tumbuh ya, beranak pinak di situ. Jadi udah saya coba juga si temulawak ini dan cacing itu saya berhentikan. Lalu saya coba juga temulawak dan saya nggak tahu ya obatnya ini apa, entah temulawak kah atau obat dari dokter, tapi semuanya sih saya coba ya teman-teman. Namanya juga kita yang merasakan sakit ya, anggota keluarga kita yang sakit, dan kita berusaha lah obat yang mana yang nantinya bisa menyembuhkan. Jadi sampai sekarang sih ya Pak suami itu masih mengkonsumsi temulawak ya. Alhamdulillah sih ada perubahan dan ternyata dokter juga menyarankan itu harus banyak minum temulawak.
Jadi cacing itu sih saya nggak tahu ya, semoga lah menjadi obat ya, karena sudah terlanjur diminum. Jadi itu pengalaman kami ya, minum apa namanya, minum rebusan cacing. Tapi ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu, semoga itu menjadi obat dan bisa menyembuhkan Pak suami ya. Nah, di sini lanjut masih mencari-cari cacing ya teman-teman. Saya kok ingat itu sih sebenarnya apa ya, geli banget ingat cacingnya ya. Apalagi ketika Pak suami minumnya itu, ya Allah. Kalau saya sih mungkin udah muntah ya. Tapi karena Pak suami tadi mau sembuh, ya tetap sih diminum. Nah, ini si adik masih mencari-cari ya. Ini untung aja di belakang rumah saya itu banyak cacing ya, selalu dicari untuk adik ipar saya dan keponakan saya mancing. Di belakang rumah saya itu kan ada apa ya, parit galian beko. Di situ banyak ikannya. Nah, di sini setelah selesai cari cacing, cacingnya dicuci yang bersih ya teman-teman, sampai bersih, sampai dia berwarna putih. Ini cacingnya teman-teman. Kalau teman-teman geli ngelihatnya mungkin bisa di skip ya. Saya juga kalau ngelihat ini tuh geli banget. Saya memang apa ya, sama cacing ini penggeli. Tapi ya mau gimana, tetaplah ya dikerjain dan dimasak demi kesehatannya Pak suami ya teman-teman. Dan ini Pak suami yang mencuci, dicuci-cuci sampai bersih. Lalu setelah ini direbus, dan ngerebusnya juga nggak terlalu lama ya. Kalau udah mendidih udah dimatikan, karena kalau terlalu lama nanti cacingnya bisa hancur gitu. Ini sebenarnya saya bilang sama Pak suami, apa ini sih obatnya?" Saya bilang gitu. Jadi kata Pak suami, "Oh, dicobalah. Semoga aja nih obatnya," katanya beliau gitu. Tapi ya udahlah. Nah, ini cacing yang masih hidup ya teman-teman, dia masih berjalan-jalan. Mungkin bagi teman-teman yang nontonin video saya ini, eh, ada yang tahu obat apa yang memang cepat menyembuhkan sakit hepatitis, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, ini setelah dicuci bersih langsung mau saya rebus. Ini airnya sedikit aja ya, karena minumnya juga sedikit, nggak yang banyak, untuk 2 kali minum pagi dan sore. Nah, ini sambil menunggu cacingnya direbus, saya mau siram-siram tanaman ya. Biasanya sih Pak suami ya yang siram-siram tanaman setiap sore hari. Tapi karena Pak suami lagi kurang sehat, ya udah biar saya aja yang menyiram tanaman di belakang. Di belakang ini tanaman Pak suami semua ya. Sayur-sayuran ataupun apa ya, kayak daun sop itu tanaman Pak suami teman-teman, dan Pak suami itu suka kali nanam-nanam. Nah, ini saya siram-siram dulu. Nah, bunga juga ada ya, bunga kertas. Nggak tahu saya sih bunga-bunga apa yang ditanam Pak suami itu. Nanti rencananya mau dipindahkan ke pot. Nah, ini mau saya siram-siram. Ada juga sih di belakang itu pohon apa namanya ya, timun Aceh atau timun suri sih bahasanya. Kalau di tempat saya ini namanya timun suri ya. Ada juga yang mengatakan timun Aceh. Pokoknya samalah. Itu enak banget teman-teman kalau dibuat apa ya, kayak sirup gitu. Apa sih namanya, manisan atau sop buah gitu. Dikasih susu, kasih sirup, itu pokoknya enak banget. Mudah-mudahan aja cepat berbuah ya, biar kita bisa panen. Tapi di tempat saya ini apa ya, nggak aman teman-teman kalau mau nanam-nanam buah-buahan ataupun sayur-sayuran, karena di tempat saya ini banyak monyet. Tapi beberapa hari ini ataupun udah lama ya, monyet itu udah nggak datang ya, nggak tahu sih saya entah kemana dia. Biasanya monyet itu selalu datang. Monyet yang nggak punya ekor itu teman-teman, apa namanya sih, kalau saya bilang tuh monyet Lampung ya. Kalau teman-teman bilang monyet apa sih, saya nggak tahu. Nah, itu biasanya datang banyak berkelompok, dan itu merusak ya, jahat monyetnya. Suka makan tanaman-tanaman gitu. Jadi kalau saya mau nanam-nanam itu susah ya. Ketika nanti mau panen, tahu-tahu monyetnya udah datang. Ya udah, dipanen duluan sama monyetnya. Nah, ini saya mau ngisi air ya di dalam ember. Nah, ember ini gunanya yaitu untuk siram-siram tanaman kalau sore hari. Sebenarnya saya nggak rajin ya untuk menyiram-nyiram ini.
Tapi ya karena berhubung Pak suami sedang sakit ya nggak apa-apa lah ya, sekali-sekali saya siram. Nih saya sekalian mau bersihkan ember karena embernya juga udah banyak pasir ya, mau saya cuci-cuci dan mau saya ganti airnya. Oh ya teman-teman, lagi ngapain nih waktu nontonin video saya? Mungkin lagi sedang berkegiatan ataupun sedang bersantai ataupun lagi masak-masak. Apapun itu pekerjaan kita, yang penting kita menjalaninya dengan rasa bahagia dan rasa syukur ya. Jangan pernah mengeluh dengan profesi kita ataupun pekerjaan kita yang sedang kita jalani. Semoga Allah akan mengganti semua uh, yang sudah kita jalani, jerih payah kita dengan kebaikan nantinya. Amin. Setelah saya selesai siram-siram tanaman di belakang, lanjut saya masuk ke dapur ya. Nah ini tadi Pak suami pulang dari kerja, ada beli mie ayam dan beli miso. Tapi mie ayamnya udah kami makan tadi ya teman-teman. Nah ini misonya nggak kami makan ya karena untuk tambahan lauk nanti makan malam ya teman-teman. Karena lauk kami juga masih ada ya, jadi miso ini untuk tambahan aja. Jadi saya sore hari ini tuh nggak ada masak, ini aja makan malam kami hari ini ya. Nah ini dia masih ada beberapa lauk yang saya masak tadi pagi ya teman-teman. Nah ini udah saya angetin dan ini bisa untuk makan malam kami. Sini saya mau ngelap-ngelapin meja karena ada tumpahan air tadi ya, makanya mau saya elap-elap. Nah setelah itu saya mau mau ngangkatin baju saya yang ini tadi karena dia tebal kayaknya jadi kurang kering, saya jemur di dalam aja. Nah tadi itu udah kering ya, saya angkat. Lanjut di sini saya mau nyuci ya teman-teman. Karena pagi tadi saya nggak nyuci, jadi sore hari ini saya baru nyuci. Karena pagi tadi tuh pakaian kami tuh masih sedikit ya, makanya tanggung kalau mau nyuci udah sore hari aja nanti baru nyuci, saya bilang sama anak saya gitu. Lanjut setelah saya putar cucian sambil menunggu cuciannya selesai, saya mau cuci-cuci piring nih teman-teman. Mumpung piringnya masih sedikit ya, jadi mau saya cuci-cuci dulu. Jadi pekerjaan saya di sore hari ini hanya seperti ini aja ya teman-teman, nggak banyak pekerjaan yang saya lakukan. Saya sore ini nggak ada masak, jadi pekerjaan saya nggak banyak. Mungkin hanya ini aja video dari saya. Semoga teman-teman nggak bosan dan semoga teman-teman bisa terhibur. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.